Halo Sanak Ranha Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda bersama Berita Padang hari ini. Bersama saya, Farhan Effendi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota Satpol PP Pariaman membongkar puluhan tenda ceper. Edarkan sabu-sabu di bengkel sepeda motor. 2 pelaku diringkus polisi Pariaman. 16 tim sepak bola dari 3 kabupaten mengikuti turnamen Kapolres Cup yang pertama. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pariaman membongkar puluhan payung ceper yang berada di objek wisata Pantai Kata Pariaman. Puluhan payung dibuka paksa petugas. Hal ini dilakukan karena mengganggu pemandangan di lokasi wisata itu. Selama ini, penyalahgunaan payung ceper di sekitar Pantai Kata Pariaman meresahkan pengunjung yang berwisata di objek wisata ini. Pasalnya, payung-payung ceper kerap disalahgunakan oleh muda-mudi untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Payung ceper sendiri merupakan istilah bagi payung taman yang dipasang serendah mungkin, sehingga aktivitas orang yang berteduh di bawahnya tak terlihat dari pengunjung lain. Usai dibongkar, anggota Satpol PP Pariaman tidak menyita tenda-tenda ceper itu. Petugas hanya mewanti-wanti pedagang untuk tidak memasang kembali tenda-tenda cepernya. Bahwa keberadaan payung ceper itu bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma di tengah masyarakat kita. Satpol PP Pariaman memastikan jika pedagang masih membandel, maka mereka akan menyita tenda-tenda ceper itu dan memberikan sanksi kepada pedagang yang melanggarnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan anak-anak penyandang cerebral palsy tampil membawakan tari-tarian tradisional sesuai kemampuan mereka di salah satu ruangan di Masjid DPRD Sumbar hari Minggu. Ada yang tampil di panggung, ada yang menari dari kursi roda. Wajah-wajah ceria terlihat pada anak-anak tersebut. Sebagian dibantu oleh pengasuh atau orang tua masing-masing. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak, otot, dan koordinasi tubuh. Penyakit ini juga dikenal dengan sebutan lumpuh otak. Kegiatan ini digelar oleh sebuah lembaga nirlaba yang mengabdikan kegiatannya untuk mendukung penyandang cerebral palsy. Menurut orang tua penyandang cerebral palsy mengatakan, mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Seharusnya mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun saat ini harapan itu masih jauh panggang dari api. Ya berharapnya anak berkebutuhan khusus itu sangat diperlakukan dengan khusus dan berharap perhatian pemerintah juga khusus untuk anak disabilitas seperti ini. Seperti adanya terapi rutin yang dilakukan untuk anak seperti ini. Kan kita nggak tahu pengobatan anak seperti ini sampai di umur berapa kan kita nggak tahu. Seperti misalnya bantuan kayak kursi roda atau apa. Karena memang nggak semuanya terpantau pemerintah kali ya. Yang terpantau mungkin ada, tapi nggak semua. Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, untuk kelangsungan penyandang cerebral palsy, DPRD Sumbar akan memberikan dukungan dan perhatian melalui kebijakan maupun anggaran. Kita dari DPD insya Allah ya memberikan dukungan, pemerintah daerah juga. Tadi saya sudah sampaikan dengan dinas sosial, termasuk Kesra juga. Kalau bisa memang ada perhatian khusus kita. Yang penting tentu tadi kita minta kepada pengurus lembaga, komunitas untuk membuat proposal ya. Karena sebentar lagi kan kita bahas
anggaran 2026. Anak penderita cerebral palsy memerlukan penanganan yang intensif, seperti fisioterapi guna merangsang syaraf motorik pada tubuhnya, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan orang tua penyandang cerebral palsy, tidak semuanya yang memiliki dukungan ekonomi yang kuat. Robiham melaporkan dari Padang. Sebanyak 26 klub sepak bola perwakilan dari masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengikuti turnamen Fun Kids Mini Soccer yang diadakan di lapangan Tarandam, Padang. Turnamen ini berlangsung selama 2 hari. Dari namanya saja, turnamen mini dikhususkan bagi anak-anak. Panitia memang menetapkan pesertanya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Tujuannya untuk memberikan ruang bermain sepak bola bagi anak-anak, sekaligus untuk menunjukkan bakat mereka dalam olahraga sepak bola. Ikut juga memasyarakatkan sepak bola ini, ya. Khususnya kita menjadi kayak semacam agen gitu ya, pembibitan, agen of change, agen perubahan bagi adik-adik kita. Kita berikan wadah untuk usia 8, 10, 12. Ini untuk sementara dan nanti akan kita kembangkan ke usia yang lebih tinggi lagi sampai di usia bebas. Turnamen mini soccer ini memiliki tujuan untuk mencari bibit-bibit dari usia dini yang tidak hanya unggul dalam bidang olahraga, tetapi juga memiliki karakter yang bermartabat. Dengan mengikuti kegiatan ini, anak-anak diharapkan dapat terlatih dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, maupun sosial, yang dapat mendukung mereka untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Kita baru mencoba, nanti tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Kadispora, nanti kita akan coba buat bagaimana adik-adik kita ini setiap Sabtu Minggu ini punya aktivitas event olahraga, sehingga tidak hanya di rumah main gadget atau ketemu sama kawan-kawan yang tidak baik ya, sehingga dengan inilah kita bisa memberikan wadah kepada adik-adik kita atau anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Turnamen ini semakin meriah dengan kehadiran orang tua masing-masing, khususnya ibu-ibu mereka yang memberikan dukungan selama pertandingan berlangsung. Robiham melaporkan dari Padang. Ribuan warga Padang tumpah ruah di kawasan Pecinan Pondok untuk menyaksikan arak-arakan Kio atau Dewa pada hari Sabtu pekan lalu. Satu Kio itu harus dipanggul dan diarak oleh puluhan orang secara bergantian. Menariknya, Kio seolah-olah bergerak sendiri, sehingga orang yang memanggulnya harus bisa menguasai Kio itu agar tidak bergerak liar. Kio-Kio kemudian dibawa keliling sekitar kampung Pecinan, serta mendatangi rumah-rumah perkumpulan warga Tionghoa lainnya. Kelihayan para warga Tionghoa mengendalikan Kio yang digotong menjadi daya tarik tersendiri bagi ribuan warga Padang yang antusias melihat tradisi unik dari etnis Tionghoa itu. Arak-arakan Kio itu menjadi semakin meriah saat penari barongsai dan naga dari keluarga Tionghoa lainnya ikut tampil. Salah seorang tokoh warga Tionghoa, Albert Indra Lukman, mengatakan, selain memeriahkan Cap Gomeh, arak-arakan Kio juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Padang. Hari ini festival Cap Gomeh itu dimulai keluarnya arak-arakan dari perkumpulan warga Likwe. Ya, kemudian kita melihat ada 4 Kio, 4 tandu raja yang diusung, yang diarak. Itu memang menandakan bahwa perkumpulan warga Likwe itu punya 4 dewa di perkumpulannya. Ya, 4 dewa itulah yang kemudian mereka arak keluar. Dan seperti biasa tradisi dari komunitas Tionghoa pada saat Kio itu diarak dikeluarkan, maka pasti akan ada yang namanya barongsai dan naga. Kegiatan ini digelar oleh salah satu keluarga Tionghoa di Padang, memanfaatkan momen Cap Gomeh atau hari ke-15 Tahun Baru Imlek. Alfi melaporkan dari Padang.